وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama tadi telah membacakan surah Yasin dan zikir kita, yang mana kita niatkan, kita tujukan, kita qasatkan di dalam hati kita, kita sampaikan pahalanya bacaan kita ini, yaitu kepada almarhum Bapak Asril bin Muhammad Khatib Bandaro. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan tadi, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya semasa hidupnya. Semoga Allah jadikan kuburnya menjadi taman syurga dan menjadi golongan orang-orang yang saleh dan salehin dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak sekalian, sebelum kita nanti akan berdoa, akan dipimpin daripada Kang Dede untuk pimpin doa, ada baiknya sedikit kita akan mendengarkan tausiah, mau'izah, nasihat-nasihat agama. Bukan hanya kita baca surat Yasin, tetapi ada yang kita renungkan, ada yang kita resapi, ada yang kita bawa pulang, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semalam saya sudah sampaikan tausiah yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Saya sampaikan tentang yaitu seorang hamba yang dalam keadaan kondisinya sakaratul maut. Ada yang kondisinya itu menurun daripada amalannya dalam kehidupan, itu akan dinampakkan. Kalau dia ahli taat, maka ketaatan itulah yang dinampakkan pada saat itu. Kalaulah dia itu ahli maksiat, maka maksiatlah yang akan diputar kembali daripada adegan-adegan kehidupan dia. Maka pada malam hari ini saya akan menyambung, insya Allah sampai ke kuburan nanti. Bila panjang umur kita akan sampaikan yang bermakna insya Allah. Maka pada malam ini saya akan sampaikan yaitu apa sikap kita terhadap orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Sikap orang-orang yang hidup, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dalam sakaratul maut yang sebagaimana yang saya sampaikan, saya kutip dalam kitab Al-Mu'tamad karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad pada jilid yang pertama. Beliau sampaikan bahwasannya al-muhtadir itu adalah al-muhtadir adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang dalam mabuk yang sangat mengerikan. Dia belum meninggal, cuman dalam keadaan sakaratul maut. Maka orang yang dalam kondisi demikian ini, dia sedang berjuang, dia masih hidup. Adapun kondisi yang demikian mereka ini sangatlah mengerikan. Bagi orang yang ahli taat itu seperti
lepasnya bulu di rambut kita lunak begitu saja. Itu al-ta'an. Ada yang sangat kasar. Saking lunaknya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Itu menurut daripada amal. Maka orang yang dalam keadaan muhtadir dalam sakaratul maut ini adalah orang yang sangat memperhatikan dia itu adalah orang yang hidup. Siapa orang yang hidup itu? Tentu adalah ahli keluarga, bukan ustaz, bukan pak imam yang membimbing dia dalam keadaan itu. Keluarga ayah kita sedang sakaratul maut, panggil pak ustaz, panggil tidak. Masalah ini penting bagi siapa saja, individu, orangnya. Kalau hal lain begini, Pak Ustadz yang apa?